teman-teman, ternyata apresiasi ikan mas koki itu mengalami banyak perubahan di sepanjang sejarahnya. Oleh karena itu, ketika ada teman yang bertanya, apakah standar apresiasi itu bisa berubah? Jawabannya tentu saja. Standar apresiasi bisa berubah dari masa ke masa. Bukankah orang bijak mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, bukan? Nah, kita pada zaman ini juga mewarisi perubahan-perubahan yang ada dalam apresiasi tersebut. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam sejarah apresiasi ikan mas koki. Nah, saya akan menceritakan, mungkin tidak murni dari segi sejarah, tapi juga bercampur dengan legenda maupun mitos, dan kita akan melihat ada beberapa tonggak-tonggak bersejarah yang memuat perubahan-perubahan besar dalam apresiasi di dunia ikan mas koki. Mari kita mulai dari titik nol. Ikan mas koki adalah ikan yang berasal dari negara Cina dan sejarahnya sudah 1000 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Dan pada mulanya ikan-ikan ini adalah ikan yang hidup di sungai. Bentuknya itu sangat sederhana ya, seperti ikan-ikan biasa pada umumnya. Ekornya masih ekor tunggal, badannya panjang, pipih, dan warnanya juga warna biasa, warna di alam liar seperti abu-abu ataupun kehijauan. Nah, pada saat itu manusia menangkap ikan-ikan ini adalah untuk dikonsumsi. Jadi, kalau kita bicara tentang apresiasi titik nol, sebenarnya ikan mas koki ini diapresiasi untuk mengisi perut. Jadi, apresiasi titik nol adalah apresiasi untuk sebagai ikan konsumsi. Nah, apakah ini berpengaruh pada saat ini? Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada rekan-rekan kita yang bertanya, apakah ikan mas koki itu bisa dimakan gitu. Nah, kita bisa balik menggoda mereka ya, bahwa mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang mewarisi apresiasi titik nol. Selanjutnya kita masuk ke dalam apresiasi tahap pertama, yaitu apresiasi tentang warna. Nah, ikan-ikan yang hidup di sungai tadi itu, yang ditangkap manusia untuk dikonsumsi, sesekali terlihat muncul ikan-ikan yang berwarna lain, yaitu berwarna merah atau oranye, seperti itu. Dan warna-warna itu tentu saja menarik perhatian. Nah, sayangnya, ikan-ikan yang berwarna tadi tidak dapat survive di alam liar. Predator sangat mudah untuk menangkap mereka. Jadi ikan-ikan yang berwarna merah tadi itu tidak bisa berkembang biak di alam liar. Nah, menurut satu legenda yang saya baca, pada masa itu di China, agama yang dominan adalah agama Buddha. Dan mereka memiliki suatu perayaan tertentu di mana umat Buddha itu diajarkan untuk membebaskan makhluk dari penderitaannya. Nah, yang biasa dilakukan adalah melepaskan burung dari sangkar, karena burung yang terpenjara dalam sangkar itu dianggap menderita, sehingga ketika melepaskannya mereka membebaskan makhluk itu dari penderitaan. Nah, berbeda dengan ikan-ikan yang berwarna di alam liar tadi, ikan-ikan itu justru dianggap menderita ketika berada di alam liar, karena mereka tidak bisa survive di sana. Karena itu, untuk melepaskan ikan-ikan itu dari penderitaan, maka mereka justru ditangkap oleh manusia. Dan kemudian mereka dipelihara di tempat yang terlindung. Nah, ceritanya pada zaman itu ada sebuah kuil Buddha. Di kuil itu ada sebuah kolam yang besar begitu ya, dan yang terlindung. Nah, kolam itu disebut The Pond of Mercy atau kolam belas kasih. Dan ikan-ikan yang berwarna tadi itu yang ditangkap itu dilepaskan di kolam tersebut. Sehingga makin lama makin banyak ikan berwarna
yang ada di kolam tersebut. Mereka terlindung dan mereka bisa berkembang biak dan melahirkan ikan-ikan yang juga berwarna merah tadi. Nah, ikan-ikan ini terus berkembang biak dan menjadi sebuah pemandangan yang sangat mengesankan. Bagi para biksu yang ada di kuil tersebut, ikan-ikan ini menjadi bahan kontemplasi yang memberikan suatu ketenangan dalam hati, gitu ya. Melihat air yang tenang di kolam, kemudian ada ikan berwarna merah begitu yang kemudian berenang dengan anggunnya di kolam tersebut. Itu sangat memberikan kedamaian. Demikian juga bagi para pengunjung. Mereka senang melihat pemandangan tersebut dan mereka pun mulai merasa ingin memiliki ikan-ikan tersebut, ingin memeliharanya di dalam rumah. Nah, akhirnya karena ada demand, maka terbentuklah supply. Orang-orang mulai menangkap ikan-ikan yang berwarna tadi dan menernakkannya. Mulailah ada peternak-peternak ikan hias yang menernakkan ikan mas koki. Dan dimulailah dan itu menjadi populer ya, sehingga akhirnya menjadi sebuah budaya. Di sini kita bisa melihat bahwa ikan mas koki itu sebenarnya adalah ikan yang tidak bisa hidup tanpa manusia. Kalau mereka dikembalikan ke alam liar atau tidak ada lagi manusia yang memelihara mereka, maka ikan mas koki itu akan punah atau kembali ke bentuk atau ke warna aslinya. Nah, mengapa ikan mas koki itu bisa menjadi budaya di China, bisa mendapatkan popularitas yang demikian tinggi? Nah, itu karena pertama, ikan mas koki, ikan mas namanya sendiri menyandang istilah mas. Dan siapa orang yang tidak suka dengan emas, bukan? Yang kedua, warna yang muncul pada saat itu adalah warna oranye atau warna merah, begitu ya. Dan kita tahu bahwa di negeri Cina, orang-orangnya itu sangat menyukai warna merah, seperti baju yang saya pakai ini, gitu. Ketika Imlek, perayaan Imlek, maka orang memasang lampion-lampion berwarna merah di rumahnya, orang-orang mengenakan pakaian warna merah, dan dipercaya bahwa warna merah itu warna yang dapat menolak bala, gitu ya. Selain memberikan suatu simbol keceriaan, juga bisa menghalangi monster. Nah, yang ketiga, istilah ikan koki di China yaitu Jing Yu. Jing itu emas, I itu ikan, itu memiliki satu padanan kata lain, mungkin bukan padanan ya, mungkin pelesetan kata lain begitu ya, di mana kata I itu dengan nada yang berbeda, itu kalau I tadi kan berarti emas, tapi kalau I dengan nada yang berbeda itu artinya adalah kelimpahan. Jadi Jing Yu yang berarti ikan mas itu bisa dipelesetkan artinya menjadi berkelimpahan dengan emas. Nah, siapa yang nggak suka akan hal itu? Sehingga pada akhirnya ikan mas koki ini menjadi satu ikon begitu atau populer karena dia itu mengandung unsur kemakmuran, menjadi simbol dari kemakmuran. Nah, jadi hal-hal tersebut membuat ikan mas koki itu menjadi sangat populer, banyak orang yang ingin memeliharanya dan menjadi booming, menjadi sebuah budaya yang bertahan hingga 1000 tahun. Jadi sejarah mas koki sudah 1000 tahun hingga saat ini ya. Nah, tapi di sana kita dapat melihat bahwa apresiasi di tahap pertama itu adalah apresiasi tentang warna. Orang menangkapnya di sungai karena warnanya, orang mengembangbiakannya karena warnanya, dan dia menjadi populer juga karena warnanya. Nah, apresiasi tentang warna yang tadi kita bicarakan itu berkembang selama kurang lebih 400 tahun. Sebuah waktu yang sangat panjang. Dan saya percaya di waktu yang panjang tersebut, ilmu tentang warna itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga pastilah muncul warna-warna yang bermacam-macam di ikan mas koki. Nah, tapi kemudian ada satu perkembangan
besar yang terjadi. Ikan-ikan mas koki ini ternyata memiliki kemampuan mutasi yang sangat luar biasa dalam segi bentuk. Kalau tadi mutasinya adalah dari segi warna, sekarang orang menyadari bahwa ikan-ikan ini dapat bermutasi dari segi bentuknya. Nah, saya pikir pada mulanya mungkin orang nggak menyadarinya ya selama ratusan tahun. Tapi ketika ikan dipelihara di satu tempat yang sama, dikawinkan dengan sesama saudaranya selama bergenerasi-generasi, tentu saja akan muncul suatu cacat atau defect ini yang biasanya pastilah akan disortir, dibuang begitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang memiliki visi yang sangat maju ke depan begitu ya. Atau mungkin juga ini motivasi bisnis saja begitu, sehingga mereka menjual ikan-ikan yang cacat, mengemasnya dengan mungkin marketing gimmick yang tertentu begitu, atau bahkan mereka bisa melihat benar-benar bisa melihat suatu keindahan dalam ketidaksempurnaan itu. Manusia memang makhluk yang sangat hebat ya. Mereka dapat melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Nah, jadi ikan-ikan yang tadi cacat yang biasanya dibuang itu kemudian diberikan arah sehingga mutasinya ini menjadi terarah dan menjadi bentuk-bentuk yang menarik, yang luar biasa yang kita kenal sampai sekarang ini. Jadi ikan mas koki ini kata kunci yang sangat-sangat penting adalah memiliki kemampuan mutasi yang sangat hebat. Sama seperti X-Men begitu ya. Nah, mutasi bentuk ini, mutasi bentuk badan dan lain-lain ini sedemikian menariknya sehingga menjadi sangat populer dan akhirnya mengalahkan apresiasi yang semula tentang warna. Apresiasi tentang bentuk itu mendapat tempat yang lebih tinggi, dianggap lebih berkelas, lebih hebat, lebih bernilai dibandingkan dengan sekedar mutasi warna. Karena itu lama-lama orang mulai sedikit meninggalkan apresiasi tentang warna, begitu ya. Nah, ada beberapa mutasi yang terjadi di awal-awal perubahan tersebut. Ada juga mutasi bentuk yang terjadi di belakangan. Kalau kita bicara tentang jambul oranda atau punggung rancu yang tanpa dorsal, itu sebenarnya adalah mutasi yang terjadi lebih belakang. Yang lebih awal mutasinya seperti apa? Nah, kita mungkin sudah take it for granted gitu ya. Jadi kita tidak menyadari bahwa ini adalah mutasi-mutasi yang luar biasa. Oke, apa saja mutasi-mutasi awal itu? Akan saya sebutkan, tapi ini bukan berdasarkan urutan ya. Saya tidak tahu urutan yang pastinya. Tapi salah satu mutasi yang sangat tua itu adalah mutasi dari ekor tunggal menjadi ekor belah. Jadi kalau kita sekarang mengenal ikan mas koki itu ekornya ada kanan dan kiri begitu ya. Ekornya belah, ganda, bukan ekor tunggal. Itu adalah mutasi yang terjadi sangat tua dan ini adalah mutasi yang sangat unik di dunia ikan hias. Bahkan ada buku yang menyebutkan bahwa mutasi ini hanya terjadi pada ikan mas koki. Jadi kalau dicari di dunia ini ikan lain, baik ikan air tawar maupun ikan laut yang ekornya belah seperti ikan mas koki, itu nggak ada. Atau mungkin ada kejadian sesekali begitu ya, tapi tidak menjadi satu trademark. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ekor belah itu suatu mutasi yang sangat bernilai menjadi keunikan ikan mas koki. Bahkan koi pun sampai pada tahap ini tidak mengalami mutasi ekor belah seperti itu. Nah, jadi karena itu dalam apresiasi saat ini ikan yang ekornya belah atau ekornya ganda ya, sorry ya, mungkin penyebutan saya terbolak-balik, itu dianggap lebih bernilai daripada ekor tunggal atau single tail. Nah, mutasi lain yang mungkin kita lebih jarang menyadarinya adalah mutasi dari bentuk
bodi yang panjang menjadi bentuk bodi yang bulat telur, yang pendek dan berbentuk bulat seperti telur. Nah, jadi kalau kita melihat oranda, rancu, apalagi ryukin dan lain-lain, kita melihat bahwa perutnya atau tubuhnya itu bulat begitu ya. Itu sebetulnya adalah satu bentuk mutasi dari ikan yang bentuk lama yang panjang-panjang seperti wakin ataupun komet begitu, bentuknya makin memendek begitu ya dan membulat. Dan itu satu mutasi yang dianggap suatu mutasi yang luar biasa juga di dunia ikan mas koki gitu. Nah, mutasi lain yang tua apa? Yaitu mutasi dari ekor pendek menjadi ekor panjang, atau istilahnya adalah slayer. Namun ini bukan mutasi yang unik di ikan mas koki ya, karena kita melihat di koi pun juga ada ekor panjang, di ikan zebra juga ada ekor panjang, dan mungkin di ikan-ikan yang lain juga ada dari ekor pendek bermutasi menjadi ekor panjang ya. Tapi di dunia ikan mas koki itu juga sebuah mutasi yang sangat kuno. Mutasi lain yang mungkin juga sangat kuno dan unik adalah mutasi mata, di mana matanya itu mencuat ke samping begitu ya, dan kita kenal sebagai mata teleskop, atau istilah kerennya adalah dragon eyes, mata naga begitu. Nah, jadi itu adalah mutasi-mutasi kuno yang terbentuk di awal. Nah, ada berapa mutasi tadi? 4 mutasi yang saya sebutkan. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah melihat ya, saya dulu waktu kecil juga pernah melihat produk makanan kacang Shanghai begitu ya. Kami menyebutnya kacang Shanghai. Itu logonya ada logo ikan mas koki begitu ya. Nah, ikan mas koki ini kalau zaman sekarang istilahnya itu adalah ikan moor, atau kalau hitam black moor, tapi kalau warna lain nggak disebut black moor, tapi jenis moor itu saja. Kalau black moor itu di Indonesia kadang disebut koki lowo begitu ya, di Tulungagung begitu, di Jawa Timur kami menyebutnya demikian. Nah, ikan-ikan itu memiliki mata teleskop, memiliki badan yang bulat, memiliki ekor yang panjang dan anggun begitu. Tapi zaman ini ikan itu dianggap mungkin ikan yang biasa saja begitu ya, ikan yang pasaran begitu. Tapi sebenarnya ikan itu memiliki 4 mutasi sekaligus di dalam dirinya, yaitu tadi saya sebutkan mutasi mata, mutasi perut dari panjang menjadi bulat, mutasi ekor dari tunggal menjadi ganda, dan mutasi ekor dari pendek menjadi panjang. Semua ada di satu ikan tersebut. Kita bisa membandingkannya dengan misalnya wakin. Wakin itu matanya masih mata ikan koki biasa. Bukan ikan koki, ikan mas koki biasa ya. Matanya tidak mencuat, mata biasa. Bentuk tubuhnya masih panjang, jadi seperti ikan koki liar. Kemudian ekornya masih pendek, seperti ikan koki di awalnya. Hanya ekornya saja sudah sudah pecah, double tail begitu ya, sudah ganda. Nah, jadi wakin itu mungkin lebih mendekati ikan kuno. Mutasi yang dia miliki selain mutasi warna itu hanya satu bentuk mutasi tubuh, yaitu mutasi ekor dari tunggal menjadi ganda. Tapi ikan moor tadi ya, mutasinya ada 4 sekaligus di dalam dirinya. Jadi luar biasa bukan? Hal yang saat ini kita anggap biasa, sebenarnya dia mengandung mutasi-mutasi yang sangat banyak di dalam dirinya. Nah, ada satu cerita yang menarik juga tentang bentuk mata celestial. Saya pernah membaca bahwa ketika ikan mata teleskop ini cerita legendanya ya, terjadinya mata celestial. Ikan mata teleskop itu dipelihara di dalam satu gentong begitu,
Gentong ini ditutupi dengan penutup dari kayu, di mana ada celah-celahnya gitu ya, sehingga ada sinar matahari bisa menembus ke dalam gentong tersebut. Nah, ikan yang hidup dalam gentong ini mencoba mencari arah sinar matahari sehingga matanya pelan-pelan mengarah ke atas. Nah, jadilah dia ikan maskoki celestial. Dan ketika dia dipersembahkan kepada raja, raja sangat menyukai ikan tersebut karena dia melihat unik sekali ikan ini memandang kepada raja seakan-akan memberi hormat atau menyembah raja, sang raja. Nah, mutasi bentuk ini terus berkembang. Seperti saya sampaikan tadi, jambul muncul dengan berbagai tipe, kemudian perut membulat seperti bola, seperti pada ikan mutiara. Sisik juga bermunculan, sisik-sisik dengan tipe yang bermacam-macam, dan ekor pun juga memiliki bentuk yang bermacam-macam, begitu ya. Nah, jadi mutasinya ini sangat luar biasa, kombinasinya juga sangat luar biasa banyak, dan ini menjadi satu daya tarik yang sangat kuat, sehingga akhirnya apresiasi tentang warna tadi mulai ditinggalkan. Apresiasi tentang bentuk itu diberi peringkat yang lebih tinggi dalam apresiasi ikan maskoki. Dan ini yang kita warisi hingga sekarang, di mana dalam kontes-kontes kita itu menilai bentuk. Bentuk itu dianggap lebih tinggi daripada warna. Jadi ikan maskoki dalam kontes dinilai karena bentuknya, kesempurnaan bentuknya itu yang utama. Nah, dari dua tahap ini, tahap pertama dan tahap kedua, jadi kita bisa melihat sampai saat ini bahwa banyak orang yang suka akan bentuk-bentuk ikan maskoki ya. Kadang mereka mengatakan lucu ya bentuknya begitu ya. Ini karena mereka mengapresiasi bentuknya yang beragam itu. Tapi mereka juga tidak meninggalkan apresiasi tentang warna. Ada yang suka karena warnanya ya. Warnanya unik, warnanya menarik. Jadi apresiasi-apresiasi itu tetap kita warisi hingga pada saat ini. Nah, sekarang kita masuk apresiasi tahap ketiga. Apa itu? Sebelum menjawabnya, saya akan mengatakan bahwa apresiasi ini terbentuk karena adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi apa? Yaitu teknologi kaca. Jadi kaca ketika pada waktu ditemukan di awal-awal itu menjadi barang yang sangat unik dan menjadi barang mewah. Dan orang mencoba membuat berbagai macam peralatan dari kaca, termasuk tempat memelihara ikan dari kaca. Nah, dari tahap apresiasi tahap 1 dan tahap 2 yang saya ceritakan tadi, sebenarnya mungkin kita tidak menyadari bahwa orang itu memelihara ikan di tempat-tempat seperti tempayan gitu ya, guci, gentong, ataupun kolam, atau guci keramik ya, yang kita sering lihat begitu. Karena pada zaman-zaman sebelumnya itu belum ada teknologi kaca. Nah, jadi apresiasi yang ada sejak awal itu sebenarnya adalah apresiasi top view. Jadi ikan maskoki itu dilihat dari atas, bukan dari samping. Nah, tapi dengan adanya perubahan teknologi kaca ini, ketika orang melihat mulai membuat akuarium, dan akuarium pada waktu itu adalah sebuah barang mewah ya, tidak semua orang bisa membelinya ya, berbeda dengan zaman sekarang. Maka orang mulai memelihara ikan di kaca, di mana ikan-ikan itu terlihat tubuhnya atau bentuknya dari samping, tidak lagi dari atas. Nah, ini menyebabkan orang mulai melakukan adjustment ya, penyesuaian, di mana ikan yang dulunya indah ketika dilihat dari atas, ternyata ketika dilihat dari samping kok ada kurangnya begitu ya, kurang indah, sehingga orang mulai mencetak ikan-ikan yang terlihat lebih indah
dari samping. Jadi dimulailah apresiasi dari segi side view. Jadi standar-standarnya mulai berubah begitu ya, dan pastilah banyak orang yang banyak kiblat atau banyak guru gitu ya. Mungkin dari apresiasi yang lama pun banyak guru-guru yang mengatakan yang bagus itu seperti ini. Mungkin guru yang lain mengatakan yang bagus seperti ini, dan berbeda-beda begitu, tentu saja banyak. Demikian juga pada waktu side view, tentu saja banyak apresiasi yang berkembang gitu ya. Nah, tapi yang pasti mereka sekarang melihat adanya demand untuk create ikan yang indah atau enak dilihat dari samping. Dan bukankah ini yang kita warisi hingga sekarang juga, bukan? Kontes-kontes yang kita lakukan kebanyakan dari kaca, dan ikan-ikannya kita nilai dari side view, bukan lagi dari top view. Ya, jadi itu adalah apresiasi tahap ketiga, perubahan dari apresiasi top view menjadi apresiasi side view. Maaf teman-teman, apresiasi yang tahap keempat ini saya lanjutkan indoor karena perlu retake dan hari sudah mulai gelap di luar, jadi nggak ada background ikannya ya. Nah, untuk tahap keempat ini bisa kita sebut tahap apresiasi lokal. Tahap ini dipicu oleh tersebarnya ikan mas koki ke seluruh dunia. Jadi ada suatu masa di mana ikan mas koki itu keluar dari China menyebar ke seluruh dunia, tapi bukan di saat yang bersamaan ya, tapi di saat yang berbeda-beda di sepanjang sejarah. Nah, ikan-ikan yang menyebar ke seluruh dunia ini mendapatkan apresiasi lokal. Dari China ada yang menyebar ke Jepang, ada yang menyebar ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia, ada juga yang menyebar ke Eropa, yaitu ke Inggris ataupun ke Amerika. Nah, penyebaran itu bisa terjadi secara langsung yaitu direct gitu ya, dari China ke tempat yang dituju, ataupun secara tidak langsung. Yang tidak langsung itu sebagai contoh adalah oranda gitu. Di masa tertentu itu Jepang itu menutup diri dari dunia luar dan hanya pedagang dari Belanda yang bisa masuk atau diterima di Jepang. Sehingga pada saat itu pedagang Belanda membawa ikan mas koki dari China menuju Jepang, dan orang-orang Jepang menerimanya dan memberinya nama oranda gitu, yang artinya sebenarnya adalah Hollander atau orang Belanda begitu. Jadi oranda shishigashira itu artinya lion head atau ikan kepala singa yang berasal dari orang Belanda gitu. Jadi kalau kita menyebut oranda itu sebetulnya nggak ada arti khususnya, artinya adalah Hollander gitu, orang Belanda begitu. Dan itu contoh penyebaran secara tidak langsung. Nah, pada zaman dahulu dunia itu belum se-connected seperti sekarang. Sehingga meskipun ikan-ikan itu menyebar, tapi apresiasinya tidak turut menyebar. Sehingga daerah-daerah lokal itu dapat memberikan apresiasinya sendiri-sendiri. Ikan mas koki yang masuk ke suatu daerah diapresiasi secara sesuai dengan selera di daerah tersebut, dan bahkan bisa sangat mendalam, dan kemudian dikembangkan menjadi jenis-jenis baru yang sangat khusus spesifik hanya ada di daerah tersebut. Misalnya saja di Jepang, meskipun teknologi kaca juga pada akhirnya masuk ke Jepang, tapi orang-orang di Jepang tetap mempertahankan apresiasi top view, bahkan mengembangkan ikan-ikan yang diapresiasi tetap dari top view seperti rancu top view, tosakin, jikin, nankin, yang semuanya itu mungkin sudah tidak lagi berkembang di daerah asalnya di China begitu. Di dunia barat juga berkembang. Ada satu jenis ikan yang dikembangkan di Amerika yang mungkin kita nggak menyadari bahwa ini ikan dari luar negeri ya, yaitu komet. Komet yang
bagi kita mungkin ikan biasa dan harganya sangat murah di Indonesia sini, sebenarnya ikan itu adalah ikan mas koki yang dikembangkan di Amerika. Di Inggris juga dikembangkan jenis yang sangat unik dan menarik, yaitu Bristol Shoebunkin, yaitu ikan dengan single tail, tapi ekornya itu bisa membentuk hati begitu ya, atau huruf B. Di Thailand kita tahu ada rancu black rancu dan juga ada rancu side view. Kemudian di Malaysia ada mutiara tikus. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pada zaman kuno ternyata ikan koki pernah masuk ke Pulau Bali sebagai hadiah bagi raja di Bali, dan ternyata masyarakat lokal di Bali menghargainya dan akhirnya mengapresiasinya dengan selera setempat. Mereka mengapresiasi ikan dengan ekor yang sangat panjang, sangat anggun begitu ya, sehingga menjadi sangat khas ikan mas koki Bali. Nah, di zaman yang lebih modern, ikan mas koki masuk ke Indonesia itu langsung dari China juga, yaitu ke daerah Tulungagung di Jawa Timur. Kita tahu Tulungagung pernah menjadi pusat atau sentra ikan mas koki Indonesia. Itu mungkin sekitar tahun 1980-an ya, atau sekitar itu begitu ya. Nah, pada waktu itu kita di Indonesia mengadopsi kiblat atau standar atau apresiasi-apresiasi yang berasal dari China. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, mungkin kalau nggak salah sekitar tahun 2000 atau sebelumnya begitu, rekan-rekan dari Jawa Barat itu mendatangkan ikan-ikan dari Thailand. Dan ikan-ikan ini menjadi populer di Indonesia dan menggantikan kiblat yang tadi dari China. Kita mulai mengadopsi kiblat Thailand. Dan mungkin perlu saya sebutkan bahwa pada waktu kita mengadopsi kiblat dari China tadi, itu di Bandung juga muncul ikan yang kita sebut sebagai lionhead Bandung. Dan ikan ini sangat identik dengan daerah Bandung, menjadi populer di zaman itu. Tapi ini bukan ikan kiblat Thailand ya, masih kiblat China ya. Ikannya itu jambulnya tipenya lionhead, jambulnya hanya ada di atas kepalanya begitu. Dan ikan ini bisa menjadi sangat besar. Dan ini menjadi sesuatu yang identik dengan kota Bandung dan sangat-sangat luar biasa. Jadi pada masa itu daerah-daerah lokal dapat memberikan apresiasi, membentuk standar-standar apresiasinya sendiri, menelurkan ikan-ikan dengan varian-varian yang bervariasi, dan semuanya itu kita warisi di Indonesia ini. Sebagai contoh, kita tahu bahwa ikan mas koki berasal dari China. Tapi penamaan yang kita gunakan adalah istilah-istilah yang berasal dari Jepang. Ryukin, rancu, oranda, demekin, itu kan nama-nama Jepang begitu ya, bukan nama-nama China begitu. Tapi standar yang kita gunakan dalam kontes-kontes kita itu adalah standar-standar Thailand begitu. Namun apresiasi ikan koki dari dunia barat itu minim sekali yang masuk ke dalam kasanah di Indonesia. Jadi sebagai kesimpulan, setidaknya ada beberapa tonggak apresiasi di dalam sejarah ikan mas koki ya. Ada 4 setidaknya, yaitu apresiasi warna yang kemudian berubah atau kalah dengan apresiasi bentuk tubuh, dan kemudian juga terjadi apresiasi perpindahan dari top view menjadi side view. Kemudian juga apresiasi lokal yang muncul karena penyebaran ikan mas koki ke seluruh dunia. Nah, dari semua itu, apa yang dapat kita pelajari? Pertama, kita belajar bahwa apresiasi ikan koki itu berubah dari masa ke masa dan tidak tertutup kemungkinan di masa depan akan terus berubah. Sehingga kita perlu mempersiapkan hati kita lebih fleksibel dapat mengadopsi perubahan-perubahan itu. Yang kedua,
standar apresiasi itu dapat berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, bahkan dari guru yang satu dengan guru yang lain. Namun kita jangan melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekurangan, melainkan sebuah kekayaan dalam dunia ikan mas koki. Yang ketiga, karena kemampuan mutasi ikan mas koki yang sangat tinggi, itu membuat sulit dalam upaya membuat standarisasi yang berlaku universal bagi semuanya. Saya pikir tidak apa-apa juga ya, kita punya mungkin beberapa kiblat atau beberapa standar. Yang keempat, ini memberi ruang bagi kita untuk mencetak varian-varian baru, varian-varian lokal yang akan memperkaya khasana ikan mas koki di dunia. Sekian, saya Hermanto dari Surabaya. Saya berharap video ini dapat menambah kenikmatan kita dalam memelihara ikan mas koki.